Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tugas besar struktur kata. Ini dia anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang nama Rayhan Hafiz dengan NIM 230102111. Dan yang kedua ada Aal Maulana Rahmat dengan NIM 230102002. Yang ketiga yaitu Deki Gistian Lasmanan dengan NIM 230102034. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu apa itu graf. Dalam teori graf, sebuah graf adalah struktur yang terdiri dari sekumpulan vertex atau simpul yang dihubungkan oleh edge, yaitu sisi. Misalnya, dalam graf sosial, vertex bisa mewakili orang, dan edge mewakili hubungan antar mereka. Selanjutnya, ada graf terbagi menjadi 3 bagian nih. Yang pertama nih, graf tidak terhubung. Graf tidak terhubung. Pada graf yang tidak terhubung, vertex mungkin tidak saling terhubung. Sebagai contoh, kita bisa memiliki graf dengan 2 komponen terpisah, di mana masing-masing komponen adalah graf terhubung yang tidak memiliki edge antar mereka. Yang kedua nih, ada graf terhubung. Dalam graf terhubung, ada jalur antar setiap pasang vertex. Salah satu contoh graf berbentuk segitiga dengan satu vertex tambahan. Nah, yang ketiga ada graf lengkap. Graf lengkap adalah graf di mana setiap vertex terhubung langsung ke semua vertex lainnya untuk 4 vertex. Graf lengkap disebut K4K, 4K4, dan memiliki 6 edge. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Deki Registian Lasmanan. Dan untuk selanjutnya ada apa itu edge? Edge adalah sebuah koneksi atau hubungan antara 2 vertex dalam graf. Edge bisa dianggap sebagai garis yang menghubungkan 2 titik. Edge dapat memiliki sebuah karakteristik tergantung pada jenis graf yang sedang kita bahas. Selanjutnya ada unweighted edge. Edge yang tidak memiliki bobot atau nilai khusus. Dan weighted edge. Edge yang memiliki bobot atau nilai tertentu yang menunjukkan kekuatan, jarak, biaya, atau atribut lain dari koneksi tersebut. Directed edge. Edge yang memiliki arah menunjukkan hubungan satu arah dari satu vertex ke vertex lainnya. Selanjutnya ada undirected edge. Edge yang tidak memiliki arah sehingga hubungan antara 2 vertex adalah 2 arah. Dan selanjutnya ada tipe-tipe edge. Satu ada unweighted edge, weighted edge. Unweighted edge hanya menunjukkan bahwa ada hubungan antara 2 vertex tanpa informasi tambahan. Contohnya, jika kita memiliki graf sosial, edge mungkin hanya menunjukkan adanya hubungan tanpa mempedulikan seberapa kuat hubungan tersebut. Selanjutnya ada weighted edge. Memiliki bobot yang dapat digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan atau jarak. Misalnya, dalam graf yang mewakili jaringan transportasi, bobot bisa mewakili jarak antara 2 kota. Dan nomor 2 ada directed undirected edge. Directed edge mewakili hubungan satu arah dari vertex sumber ke vertex tujuan. Contoh dalam graf sosial bisa jadi pengikut di media sosial, di mana satu orang mengikuti orang lain tetapi tidak sebaliknya. Selanjutnya ada undirected edge, mewakili hubungan 2 arah. Contoh dalam graf sosial adalah teman di media sosial di mana kedua orang saling mengikuti. Dan nomor 3 ada self-loop simple edge. Self-loop adalah edge yang menghubungkan vertex dengan dirinya sendiri. Selanjutnya ada simple edge.
Simple add G adalah add G yang menghubungkan dua vertex yang berbeda. Dan selanjutnya ada operasi pada add G. Beberapa operasi umum yang dapat dilakukan pada add G dalam graf meliputi: 1. Ada menambahkan add G. Menambahkan add G menghubungkan dua vertex dengan menambahkan add G baru dalam graf berbobot. Kita juga menetapkan bobot untuk add G tersebut. Nomor 2, ada menghapus add G. Menghapus add G menghilangkan add G antara dua vertex yang mungkin mempengaruhi struktur graf secara keseluruhan. Dan nomor 3, ada mengubah bobot add G. Mengubah bobot add G mengubah nilai bobot pada add G jika paragraf berbobot digunakan. Nomor 4, mencari add G. Menentukan apakah ada add G antara dua vertex tertentu. Dan selanjutnya, apa itu matriks ketetanggaan? Matriks ketetanggaan adalah matriks persegi yang digunakan untuk mempresentasikan graf. Dalam matriks ini, baris dan kolom masing-masing mewakili vertex dalam graf. Dan nilai dalam matriks menunjukkan apakah ada add G antara pasangan vertex tertentu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al Maulana Rahmat. Menjelaskan kekurangan dari matriks ketetanggaan. Di sini kekurangannya adalah yang ke-1, konsumsi memori. Konsumsi memori memerlukan 0V²2 ruang memori, di mana V adalah jumlah vertex. Ini bisa menjadi masalah untuk graf besar atau graf jarang atau sparse graph. 2. Tidak efisien untuk graf jarang. Pada graf jarang, banyak elemen dalam matriks ketetanggaan adalah 0, sehingga menyimpan matriks ini secara lengkap tidak efisien dalam hal ruang. Traversal graph. Diverse search atau disebut DVS adalah metode penelusuran yang mendalami graf dari satu vertex ke vertex lainnya, mengikuti satu cabang hingga tidak bisa melanjutkan, lalu mundur dan mencoba cabang lain. Cara kerjanya adalah: 1. Mulai dari vertex awal. 2. Kunjungi vertex yang belum dikunjungi yang terhubung dengan vertex saat ini. 3. Jika tidak ada vertex yang belum dikunjungi, kembali ke vertex sebelumnya dan coba lagi. 4. Teruskan hingga semua vertex dikunjungi. Kelebihan dan kekurangannya adalah: kelebihannya cocok untuk menemukan jalur, komponen terhubung, dan topological sorting dalam graf. Kekurangannya bisa menjadi tidak efisien dalam graf dengan banyak vertex jika tidak diatur dengan baik, seperti dalam kasus dengan banyak cabang. Jadi codingan selanjutnya, sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu jangan lupa memasukkan include IOStream. Karena apa? Karena jika tidak memasukkan include IOStream, kita tidak dapat menjalankan codingan yang kita buat. Karena apa? Codingan ini sebagai include IOStream ini sebagaimana yaitu pintu. Nah, kita mulai dihapus vertex. Yuk, ini bisa kita lihat sama-sama. Hapus vertex. Hapus vertex. Fungsi ini menerima matriks, agensi, dan indeks vertex yang akan dihapus sebagai parameter. Fungsi ini akan menghapus baris dan kolom yang sesuai dengan vertex yang dihapus dari matriks agensi. Nah, selanjutnya kita ada di hapus add G. Bisa kita lihat teman-teman di sini. Hapus add G. Fungsi ini menerima matriks agensi dan indeks source dan destination add G yang akan dihapus sebagai parameter. Fungsi ini
akan mengubah nilai elemen matriks agency pada posisi yang sesuai menjadi 0 untuk menghapus edg. Yang terakhir nih teman-teman, menampilkan matriks. Menampilkan matriks fungsinya yaitu menerima matriks agency sebagai parameter dan menampilkan isi matriks tersebut ke layar. Nah, itu teman-teman. Untuk selanjutnya, Oke, bisa kita lihat di sini ada variabel inisialisasi buat memasukkan jumlah vertex dan edge. Ya, di sini kita lihat ada cout, masukkan jumlah vertex, sin jumlah vertex. Nah, terus ada variabel edges, cout, masukkan jumlah edges, sin jumlah edges. Terus selanjutnya ada if jumlah edges, jumlah vertex. Kenapa kita bikin variabel yang seperti ini? Agar pengecekan jumlah edges apabila lebih daripada jumlah vertex, maka akan diperintah input ulang. Nah, selanjutnya ada else, for in jumlah edges, cout, masukkan source dan destination edge, sin source destination edge, list matrix source dan destination, seperti yang kita lihat pada program di sini. Dan ini untuk hasilnya. Di sini kita memasukkan jumlah vertex yaitu 4 dan jumlah edge yaitu 3. Dan di sini kita memasukkan source dan destination untuk 01 dan dimasukkan lagi 1 2 dan dimasukkan lagi 2 3. Dan mencetak agency matrix, dan untuk hasilnya ini adalah 0100 0010 0001 0000. Dan untuk indeks yang kita masukkan, yang dilakukan transversing, yaitu kita memasukkan yang kosong. Dan untuk hasilnya 0123. Dan untuk matriks yang kita hapus, yaitu untuk source-nya kita memasukkan yang 2 dan destination kita yang memasukkan yang 3. Dan untuk hasil edge yang telah dihapus yaitu 0100 0010 0000. Masukkan vertex yang mau dihapus, kita memasukkan yang kosong. Dan ini hasil yang telah dihapus vertex 001 000 000. Dan untuk selanjutnya ini ada kesimpulan. Dan selanjutnya ini ada dokumentasinya. Dikarenakan Al Maulana Rahmat sedang sakit, jadi dia melakukan kerja kelompok secara daring dari rumah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan apapun, karena kami juga manusia, bukan malaikat. Iya, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.